Lu pernah lihat orang gaji UMR, modal cuma HP, tapi targetnya cuan 10% per bulan dari saham. Kedengarannya keren, tapi aneh nggak sih? Di dunia nyata, pebisnis jungkir balik ngejar margin 10% setahun. Ini orang duduk santai sambil ngopi berharap dapat tiap bulan. Lebih aneh lagi, tiap rugi malah nambah modal. Tiap nyangkut bilang ini investasi jangka panjang. Jadi ini sebenarnya strategi atau ilusi yang dibungkus motivasi. Karena kalau semua orang bisa cuan segampang itu, kenapa yang kaya tetap itu-itu aja? Ada yang nggak beres di sini. Dan kebanyakan orang nggak sadar mereka lagi jadi bahan bakarnya. Lu lihat pola yang sama berulang. Gaji masuk, sebagian ditaruh ke saham, buka aplikasi tiap hari, nunggu warna hijau muncul, begitu naik dikit langsung mikir. Nah kan, bisa 10% sebulan, tapi begitu turun, alasan berubah jadi ini investasi jangka panjang. Kedengarannya fleksibel, padahal ini bukan strategi, ini pembenaran. Lu nggak lagi ngatur uang, tapi lagi ngejar validasi dari angka yang naik turun. Masalahnya bukan di sahamnya, tapi di ekspektasi yang kebalik. Banyak yang masuk pasar dengan mindset trader, tapi tanpa skill trader. Targetnya agresif, tapi caranya asal. Mau cuan cepet, tapi nggak ngerti resiko. Jadi tiap keputusan bukan berdasarkan analisa, tapi perasaan. Dan pasar nggak peduli sama perasaan lu. Sekarang kita jujur aja. Lu nggak masuk saham buat investasi jangka panjang. Lu masuk karena lihat orang lain cuan cepet. Lihat screenshot profit, lihat konten motivasi, lihat janji kebebasan finansial. Semua itu bikin lu yakin kalau ini jalan pintas. Padahal yang lu lihat cuma hasil akhir, bukan proses atau kerugiannya. Twistnya di sini, mayoritas yang ngejar 10% per bulan itu sebenarnya bukan lagi investasi, tapi sudah masuk wilayah spekulasi. Bedanya tipis, tapi dampaknya jauh. Investasi itu sabar, terukur, dan realistis. Spekulasi itu cepat, emosional, dan penuh harapan kosong. Dan banyak yang nggak sadar mereka udah nyebrang ke sisi yang salah. Yang lebih bahaya, sistem di baliknya justru mengizinkan pola ini terus terjadi. Aplikasi dibuat simple, transaksi gampang, grafik warna-warni, notifikasi real-time. Semua dirancang supaya lu aktif, supaya lu sering klik, supaya lu merasa sedang melakukan sesuatu. Padahal makin sering lu gerak tanpa arah, makin besar peluang lu bikin kesalahan. Lu pikir lu lagi main saham, padahal secara halus, lu lagi dimainin sistem yang butuh aktivitas lu. Karena dari tiap transaksi, ada biaya. Dari tiap keputusan impulsif, ada pihak yang diuntungkan. Dan lucunya, semakin lu yakin sama strategi lu, semakin dalam lu masuk ke pola yang sama. Jadi ini bukan cerita 1-2 orang yang gagal. Ini pola masif. Orang dengan modal terbatas, ekspektasi tinggi, dan informasi setengah matang masuk ke arena yang sebenarnya nggak ramah buat gaya main seperti itu. Dan hasilnya bisa ditebak, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka main di permainan yang aturannya nggak mereka pahami. Konfliknya jelas sekarang. Ini bukan sekadar soal bisa atau nggak dapat 10% per bulan. Ini soal apakah lu benar-benar ngerti apa yang lu lakukan, atau cuma ikut arus tanpa sadar lagi nyetor uang ke sistem yang lebih besar dari yang lu kira. Sekarang kita bongkar cara mainnya. Pasar saham itu bukan mesin uang yang nunggu lu pencet tombol beli. Ini arena kompetisi. Setiap kali lu beli, ada yang jual. Setiap kali lu jual, ada yang beli. Dan di balik layar, ada pemain yang jauh lebih siap. Punya data, pengalaman, dan modal besar. Jadi pertanyaannya simple. Lu masuk ke permainan ini sebagai siapa? Pemain atau target? Sistemnya kelihatan ramah, tapi sebenarnya brutal. Aplikasi bikin semuanya terasa gampang. Daftar cepat, top up instan, beli jual cuma sekali klik. Grafiknya halus, warnanya menggoda, seolah semua bisa diprediksi. Tapi kemudahan itu bikin satu hal, ilusi kontrol. Lu ngerasa paham, padahal lu cuma lihat permukaan. Dan pasar gak bergerak karena feeling lu. Siapa yang diuntungkan? Yang jelas bukan yang asal masuk. Platform dapat fee dari transaksi, broker dapat komisi, influencer dapat engagement. Bahkan konten cuan 10% per bulan itu sendiri punya fungsi menarik lebih banyak orang masuk. Semakin banyak yang aktif, semakin besar arus uangnya. Dan di arus itu, yang nggak siap bakal ke bawah. Sekarang lihat sisi yang jarang dibahas. Setiap keputusan impulsif, beli karena FOMO, jual karena panik, itu bukan kejadian acak. Itu reaksi yang bisa ditebak.
Dan di pasar, sesuatu yang bisa ditebak itu bisa dimanfaatkan. Ada pemain yang justru nunggu momen itu. Mereka nggak butuh semua orang rugi, cukup sebagian besar salah langkah. Jadi pertanyaannya simpel, lu masuk ke permainan ini sebagai siapa? Pemain atau target? Insight utamanya begini, target 10% per bulan itu bukan cuma tinggi, tapi bikin cara berpikir lu rusak. Karena begitu lu pasang target itu, lu dipaksa cari peluang cepat. Dan peluang cepat biasanya datang dengan risiko tinggi. Jadi tanpa sadar, lu menggeser diri dari posisi aman ke posisi rentan. Bukan karena pasar jahat, tapi karena target lu yang nggak realistis. Ini yang sering nggak disadari. Bukan pasar yang bikin orang boncos, tapi ekspektasi yang salah sejak awal. Lu masuk dengan mindset harus cuan cepat. Jadi tiap peluang kecil dibesar-besarkan, tiap sinyal dianggap penting. Akhirnya lu overtrade, overconfident, dan overreact. 3 hal ini kombinasi paling mahal di pasar. Dan semakin sering lu transaksi, semakin besar biaya yang lu bayar, baik secara langsung maupun nggak langsung. Fee mungkin kelihatan kecil, tapi akumulatif. Belum lagi slippage, spread, dan timing yang salah. Semua itu pelan-pelan makan modal lu. Bukan sekali blus, tapi konsisten. Kayak bocor halus yang nggak terasa, sampai saldo lu nyusut. Jadi, sistemnya bukan menjebak secara terang-terangan, tapi mendorong perilaku yang secara statistik bikin banyak orang kalah. Aktif tanpa arah, target tinggi tanpa strategi, dan keputusan cepat tanpa dasar kuat. Di atas kertas, semua orang punya peluang, tapi di prakteknya, yang nggak ngerti permainan ini cuma jadi bahan bakar buat yang ngerti. Sekarang kita turunin ke angka, biar gak ngawang. Misal, lo punya modal 2 juta, target lo 10% per bulan, berarti lo ngejar 200.000 tiap bulan. Kedengerannya kecil, masuk akal, bahkan ringan. Tapi pertanyaannya, berapa resiko yang harus lo ambil buat ngejar 200.000 itu? Karena di pasar, return selalu sejalan sama resiko. Anggap lu masuk ke saham yang lagi ramai. Harapannya naik cepat. Dalam 1 minggu, naik 5%. Lu senang. Lu tahan, berharap lanjut ke 10%. Tapi minggu berikutnya, turun 8%. Sekarang, posisi lo minus. Secara logika, lu butuh naik lebih dari 8% cuma buat balik ke titik awal. Ini yang banyak orang nggak hitung. Rugi itu lebih mahal dari yang kelihatan. Kita bikin simulasi kasar. Bulan pertama, lu berhasil cuan 10%, modal jadi 2,2 juta. Bulan kedua, lu rugi 10%, modal turun jadi 1,98 juta. Lu pikir balik ke awal? Enggak, lu malah minus. Dan ini baru 2 bulan. Sekarang, bayangin pola ini berulang. Naik, turun, naik, turun. Tanpa konsistensi, target 10% itu cuma ilusi angka. Tambahin faktor biaya. Setiap beli dan jual kena fee. Misal total 0,3% per transaksi. Kalau lu aktif trading, misal 10 kali transaksi dalam sebulan, itu udah makan 3% sendiri. Jadi sebelum lu mikir cuan 10%, lu udah harus nutup biaya 3% dulu. Artinya, target real lu bukan 10%, tapi 13%. Dan itu makin jauh dari realistis. Sekarang masuk ke skenario yang sering kejadian. Lu lihat saham naik cepat. Lu masuk di harga tinggi karena takut ketinggalan. Tiba-tiba, market koreksi. Turun 5%, 7%, 10%. Lu panik, jual di bawah. Setelah itu, sahamnya pelan-pelan naik lagi. Ini bukan kebetulan. Ini pola klasik. Beli mahal, jual murah. Dan banyak yang ngalamin hal ini berulang. Coba kita hitung dampaknya. Modal 2 juta, rugi 10% jadi 1,8 juta. Buat balik ke 2 juta, lu butuh naik sekitar 11%. Tapi karena lu masih ngejar target 10% per bulan, lu jadi makin agresif. Ambil posisi lebih besar. Risiko lebih tinggi. Kalau salah lagi, modal makin tergerus. Ini spiral yang bikin banyak akun habis tanpa sadar. Yang lebih parah, ketika sekali 2 kali lo bener, lo cuan cepat. Misal, 15% dalam waktu singkat. Otak lo langsung ngecap, gue bisa. Padahal itu bisa jadi cuma kebetulan atau timing. Tapi karena lo percaya itu skill, lo ulangi dengan ukuran lebih besar. Dan disitulah kerugian besar biasanya datang. Bukan saat lo ragu, tapi saat lo terlalu yakin. Jadi, kalau kita lihat dari logika sederhana, target tinggi,
Tambah biaya transaksi, tambah volatilitas pasar, sama dengan tekanan besar ke modal kecil. Dan ketika modal kecil dipaksa kerja seperti modal besar, hasilnya hampir selalu sama, kehabisan napas di tengah jalan. Bukan karena nggak ada peluang, tapi karena cara mainnya nggak seimbang dari awal. Biasanya, di titik ini pasti ada yang bilang, tapi gue kenal orang yang bisa cuan konsisten. Oke, kita lurusin. 1-2 contoh bukan bukti sistemnya benar. Itu namanya survivor. Yang berhasil kelihatan, yang gagal diem. Lu cuma lihat puncaknya, bukan kuburannya. Dan bahaya banget kalau lu bangun strategi dari cerita pengecualian. Ada juga yang bilang, yang penting disiplin, pasti bisa. Disiplin itu penting, tapi disiplin di strategi yang salah tetap bikin lu rugi secara konsisten. Kalau dari awal targetnya udah nggak realistis, mau sedisiplin apapun, lu tetap ngejar sesuatu yang secara matematis berat. Ini bukan soal niat, ini soal struktur permainan. Lalu muncul pembelaan lain. Gue kan jangka panjang. Tapi perilakunya? Cek harga tiap hari, panik tiap turun, seneng tiap naik. Itu bukan jangka panjang. Itu trading dengan topeng investasi. Jangka panjang itu butuh keyakinan pada fundamental, bukan reaksi tiap ada gerakan kecil. Kalau mindset lu masih reaktif, label investor cuma jadi tameng. Sekarang kita balik pertanyaannya ke lo. Kenapa lo begitu ngotot ngejar 10% per bulan? Karena angka itu kelihatan cepat. Karena ada janji kebebasan. Karena ada harapan bisa lompat level dalam waktu singkat. Tapi justru di situ jebakannya. Lo dipancing untuk fokus ke hasil, bukan proses. Dan pasar selalu menghukum orang yang cuma fokus ke hasil. Mindset yang benar itu kebalik. Bukan berapa cepat gue bisa kaya, tapi berapa lama gue bisa bertahan dan berkembang. Karena di pasar, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahan. Yang nggak hancur duluan, yang ngerti kapan harus masuk, tapi juga ngerti kapan harus diam. Lu harus bedain 2 tipe pemain. Yang pertama, ngejar sensasi, masuk karena pengen cepat cuan, sering aksi, emosional. Yang kedua, ngejar akumulasi, masuk dengan rencana, sabar, dan ngerti batas risiko. Yang pertama kelihatan sibuk, yang kedua kelihatan membosankan. Tapi hasil akhirnya biasanya kebalik dari yang kelihatan. Jadi, kalau selama ini lu merasa, kok susah banget ya konsisten? Mungkin bukan karena lu kurang pintar, tapi karena lu pakai mindset yang salah dari awal. Lu masuk dengan ekspektasi instan di tempat yang butuh kesabaran. Dan selama itu nggak lu ubah, hasilnya bakal muter di situ-situ aja. Harap, coba, gagal, ulang. Oke, sekarang kita lurusin arah. Kalau lu beneran mau main saham tanpa jadi badut cuan, turunin ekspektasi, naikin kontrol, lupakan 10% per bulan. Fokus ke konsistensi kecil tapi realistis. Bahkan 2-4% per bulan yang stabil itu udah jauh lebih sehat daripada ngejar 10% tapi mental dan modal hancur di tengah jalan. Kedua, pisahin jelas, lu investor atau trader. Kalau investor, berhenti lihat harga tiap jam, fokus ke kualitas bisnis dan waktu. Kalau trader, sadar risiko tinggi dan batasi jumlah transaksi. Jangan abu-abu, karena yang paling sering boncos itu yang gak jelas posisinya. Niat investasi, tapi kelakuan trading. Ketiga, pakai aturan sederhana. Jangan ambil resiko lebih dari yang siap lu kehilangan. Setiap masuk posisi, udah tahu titik keluar kalau salah. Bukan nunggu balik lagi. Disiplin itu bukan nahan rugi, tapi berani cut loss saat skenario gak sesuai. Ini yang bikin lu tetap hidup di game, bukan sekedar berharap. Keempat, kurangi noise. Gak semua rekomendasi harus diikuti. Gak semua saham yang naik harus dikejar. Semakin sedikit keputusan impulsif, semakin besar peluang lu jaga modal. Ingat, di pasar, tugas utama bukan cari cuan dulu, tapi jaga supaya gak habis duluan. Intinya simple, berhenti ngejar cepat, mulai bangun benar. Karena pasar bukan tempat buat mimpi instan, tapi tempat buat orang yang sabar dan terukur. Lo mau jadi yang bertahan
atau jadi bagian dari statistik yang hilang diam-diam? Kalau ini ngebuka cara pikir lo, share ke yang masih kejebak mindset lama, dan tulis di komentar, lo sekarang main sebagai siapa?